Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan terkait relevansi checklist tabel kantor. Cepat aja ya, karena banyak yang akan disampaikan. Jadi relevansi ini tujuannya ada beberapa hal dan ada biguannya juga. Untuk alasan utamanya kenapa ada relevansi checklist, yang pertama adalah sebagian checklist saber pagi ini sebenarnya sudah dibantu oleh Burus. Jadi Burus juga ada checklistnya juga. Namun perlu bantuan teman-teman untuk memastikan bahwa setiap hal di checklistnya ini sudah sesuai di lapangan. Yang kedua, setelah dilakukan evaluasi oleh manajemen dan HRD, ternyata perlu ada relevansi checklist saber. Karena ternyata kalau nggak kita lakukan tuh di lapangan ternyata cukup berantakan. Jadi perlu kita taruh di checklist juga. Nah, tujuan dari relevansi ini adalah yang pertama, menyamakan standar setiap checklist saber kantor. Jadi biar nggak ada perbedaan, checklistnya kalimatnya bunyinya A, ternyata di lapangan ada yang B, C, D. Jadi jangan seperti itu. Yang kedua, memastikan saber berjalan sesuai dengan checklist yang ada. Jadi ini sebuah sistem, harapannya sistem ini bisa membantu meningkatkan kenyamanan kita selama bekerja di kantor. Karena kantor adalah tempat rumah kita yang kedua. Nah, di perubahan checklistnya ini nggak cuma di checklist saja, tapi ada juga di berkasnya. Sekarang berkasnya cuma tinggal satu lembar yang sudah mencakup nama, tanggal, checklist, dan lain-lain. Kalau dulu kan ada tampilan depan kayak gini, baru belakangnya checklist. Nah, sekarang cukup satu. Dan saya menghimbaukan teman-teman nanti kalau checklist ketika saber, di mapnya kan udah ada checklistnya, nah itu dibawa ketika saber ya. Jadi ketika saber tuh sudah langsung lihat checklistnya, kalau udah ya langsung dicentang biar nggak ada yang terlewat gitu, di mapnya di bawah. Sekarang kita cek di poin sabernya. Nah, ini tampilan yang terbaru. Ini saya menggunakan contoh di bulan Februari. Jadi ini sudah ada nama di atasnya, terus di bawahnya tanggal. Nanti kalau libur nggak ada jadwal saber akan saya blok dan ada centang seperti ini. Khusus Mbak In untuk sabernya mulai sore ini baru menggunakan yang terbaru. Nah, Mas Wahyu Senin ini sudah menggunakan full checklist pagi yang baru sama yang sore yang lama. Masuk dari teknis untuk pengisian di checklistnya, jadi ada dua tanda sekarang. Kalau dulu hanya centang, sekarang ada centang sama strip. Nah, centang ini maksudnya jika sudah dikerjakan dan berhasil. Kalau strip itu sudah dikerjakan namun ternyata belum berhasil karena ada kendala, mungkin dari segi jumlahnya atau mungkin dari ketersediaan air yang tidak nyala, atau mungkin sedang satu poin sedang dititipkan ke karyawan yang lain karena ada yang belum pulang. Nah, di bagian checklist pagi ini sekarang ada 7, kalau sebelumnya 3. Yang pertama yang terbaru ini sudah urut ya, dari teman-teman datang, buka pintu harmonika dulu, dibuka jeblak, sisi penuh ke sisi kanan dan kiri. Jadi dilipat itu mepet ke tembok kanan sama kiri. Terus yang kedua, nyalain semua AC dengan mode default, cold, swing, dan suhu menyesuaikan. Cold ini kalau di remote-nya ada gambar salju, nah swing ini kalau di remote ada gambar kayak garis-garis atas bawah tengah, itu kayak mode kipas angin gitu. Suhunya menyesuaikan ya, tapi biasanya minimal kan 22 derajat, tapi kalau ada yang kurang dingin monggo disesuaikan aja. Yang penting modenya tadi cold sama swing ya. Jadi perlu dicek kalau nyalain AC itu nggak cuma on off-nya aja, tapi dicek di remote-nya itu ada mode gambar salju sama swing atau enggak. Lalu menyalakan dispenser lantai 1, kunci lantai 2, kunci lemari 4 ini juga disiapkan agar standby. Memastikan bak mandi lantai 1 terisi penuh, lalu yang bak mandi lantai 2 juga terisi penuh. Nah, ini saya bedakan biar nanti teman-teman mudah untuk mengisi tandanya, karena kemarin tuh terkendala yang lantai 1 penuh, lantai 2 ini nggak penuh, karena ternyata PDAM-nya nggak mau naik sampai lantai 2, akhirnya bak kamar mandi lantai 2 tuh seringkali kosong, karena airnya nggak nyala, sehingga biar nggak bingung, ini aku ngisi centang atau strip, akhirnya saya bedain aja. Lalu yang ketujuh, ini memastikan ketersediaan air mineral dan tisu untuk tamu, baik lantai 1 maupun 2, terisi penuh. Nah, misalnya kok dilihat airnya kurang 1 atau mungkin tisunya kurang penuh, nanti teman-teman langsung ambil stoknya di pantry dan dekat printer. Tapi nanti kalau misalnya stoknya habis, teman-teman bisa langsung menghubungi HRD, biar HRD yang akan membelanjakan. Gitu
Itu ya, sebenarnya poin 567 ini sudah ada di checklistnya Boros juga teman-teman. Ini tugasnya teman-teman tinggal memastikan sudah sesuai dengan checklist atau belum, gitu ya. Lalu yang di sore ini ada mematikan AC, dispenser, lampu ruangan dimatiin semuanya, dicabut colokannya kalau sudah ada kabelnya. Terus memastikan kembali bak mandi lantai 1 dan 2 ini terisi penuh. Karena biar tujuannya pas esok hari tuh di kamar mandi airnya tuh sudah ready untuk digunakan. Karena pernah kendala paginya ternyata airnya kerannya nggak nyala, terus stok di kamar mandinya juga nggak ada, akhirnya kita bingung mau wudhu. Jadi untuk memastikan ketersediaannya baik pagi sama sore, checklist ini tuh ada gitu. Terus tadi setelah dibuka lemarinya, lemarinya dikunci, kuncinya ditaruh di atas lemari masing-masing. Memastikan semua jendela sudah tertutup rapat dan menutup tirainya ditutup sing blek langsung semuanya ya, rata ya. Terus menggulung layar proyektor jika masih terbuka. Nah ini kenapa harus digulung? Karena kan satu biar rapi, terus yang kedua udah nggak digunakan, jadi biar menghindari kegores atau mungkin kecoret, biar nanti layarnya masih putih bersih seperti anak yang baru lahir, nggak ada dosanya. Lalu memastikan headset atas ini ada 6, bawah ada 5. Nanti kalau ada yang jumlahnya kurang, berarti kan nggak berhasil tuh. Nah itu nanti bisa diisi strip. Saya kasih contoh di belakang ya nanti cara ngisinya. Terus membuang sampah basah di luar tempat sampah seperti sisa kotak makan ini di tempat sampah yang di depan ruko, tapi sudah dibungkus kresek ya. Jadi ini sudah dibantu Boros, kalau yang di tempat sampahnya itu pasti sudah ada kresek masing-masing. Kalau yang di luar silakan di kresek dewe-dewe ya. Lalu menyimpan sandal di rak sepatu dan pastikan jumlahnya ada 10 pasang. Nah 10 pasang ini sebenarnya ada di belakang juga 1. Nah yang di depan biasanya 9. Jadi 10 ini terhitung depan sama belakang. Silakan nanti ditulis apakah jumlahnya sudah 10 atau belum. Kalau belum ya berarti nanti ditulis angkanya di kolom checklistnya itu. Kemudian memastikan keset yang dijemur di luar kantor ini disimpan kembali ke gudang, termasuk yang di belakang pintu. Nah ini juga disimpan di gudang karena biar nggak kehujanan ya. Pernah tuh saya jemur terus sama yang sabar nggak dimasukkan ke gudang, akhirnya malamnya kehujanan dan nggak kering-kering gitu. Memastikan tidak ada berkas buku, gelas, piring kotor segala macam yang berserakan di meja. Jadi semuanya nanti kalau yang gelas-gelas kotor langsung ditaruh di belakang, di bak warna biru. Kalau ada berkas buku yang ketinggalan ya disimpan di laci aja gitu. Lalu merapikan kabel roll dan mengembalikan dispenser ke tempat semula jika dipindah. Ini maksudnya di lantai 2 ya teman-teman, kan ada dispenser yang di meja kotak kecil. Kadang kan mejanya dipakai untuk bahasa Arab atau mungkin acara yang lain, sehingga dispensernya kan digeser. Nah kalau nanti udah selesai acaranya, berarti mejanya dikembalikan, terus dispensernya dikembalikan ke meja lagi. Lalu memastikan pintu bawah terdiri dari pintu utama dan pintu belakang ini sudah terkunci rapat semuanya. Baru setelah itu pastikan pintu harmonika sudah tertutup rapat namun nggak usah dikunci. Karena memang biasanya kuncinya terbatas ya. Nah yang terakhir ini K, maksudnya kondisional. Jadi maksudnya ketika nanti hujan teman-teman mohon untuk mengamankan keset mochi yang terletak di depan pintu utama dan mengganti dengan keset yang terbuat dari kain tebal, karena harapannya biar mengantisipasi kalau hujan itu keramiknya tidak meninggalkan bekas telapak kakinya teman-teman yang kotor misalnya gitu. Itu terus di bawah ada note, ini maksudnya ketika ada barang milik karyawan ketinggalan mohon disimpan di laci ATK. Atau jika sudah sabar selesai namun masih ada aktivitas di kantor, mohon dititipkan kepada karyawan yang masih di kantor ya, dan pastikan mereka itu atau beliau tinggal menjalankan checklist nomor 19. Jadi kadang masih ada Mas Udin di kantor tuh, nah itu tinggal titip Mas Udin, Mas ini sabarnya udah selesai semua, nanti minta tolong sampai tinggal nutup pintu harmonika sama kunci pintunya Mas ya, soalnya saya mau pulang, sabarku udah selesai, misalnya gitu. Itu ya. Nah sekarang cara ngisi checklistnya, ini ada contohnya. Nah ini dia, ini kalau dicentang berarti kan artinya benar-benar dikerjakan dan selesai, nggak ada kendala apapun.
Tapi misalnya di strip, nah ini harus dikasih keterangan stripnya apa. Misalnya kalau soal air mati, berarti kerannya mati dan nggak terisi penuh, kan sudah dikerjakan tapi nggak selesai. Terus kayak headset strip sudah dikerjakan, ngecek, tapi ternyata yang atas tuh cuma ada 5, yang bawah bener 5, jadi kan kurang 1. Nah khusus kayak gini teman-teman bisa tanya ke Cicet Asana Holding tuh, misalnya tadi aku saber terus ngecek ternyata headphone yang di atas tuh tinggal 5, kurang 1. Adakah teman-teman yang pinjam? Misalnya kalau ada, mohon minta tolong jabri saya ya, misalnya gitu. Jadi dibuat kayak pemberitahuan kalau ada barang kantor yang berkurang. Terus nomor 16, ini contoh juga sandal, adanya 9, jadi saya strip. Terus kalau ada yang pinjam sandal kantor, minta tolong bilang ke yang sabar ya. Nah, yang ini bawah ada memastikan pintu bawah. Ini contoh kalau misalnya kita nitipin kantor ke karyawan yang belum pulang. Jadi, teman-teman kan tadi catatannya tinggal menjalankan nomor 19. Berarti kan nomor 19 belum dikerjakan sama teman-teman toh. Atau mungkin cuma dibantu untuk nutup pintu harmonikanya. Nah, sudah dikerjakan namun belum selesai. Sehingga di strip aja, tapi nanti ditulisi teman-teman titip ke siapa. Ini contohnya kan saya tulis Mas Udin, berarti saya titip ke Mas Udin. Berarti kalau esok hari saya ngecek kok ada mungkin beberapa hal yang nggak sesuai dengan checklistnya, atau mungkin ada beberapa hal yang ditemukan, saya bisa konfirmasi ke karyawan tersebut. Itu contoh cara mengisi checklistnya. Jadi diperhatikan ada centang dan ada strip, lalu ada keterangannya. Lalu, untuk mengecek teman-teman menyimak video ini, mohon untuk mengirimkan tanggal berapa jadwal saber teman-teman pada bulan Februari dan kirim jawabannya ke Ping HRD. Kalau sabernya lebih dari 1 kali, ya silakan dikirim tanggal berapa aja teman-teman dapat jadwal saber. Nanti ya dikirim ke Ping HRD maksimal hari Senin. Nah, ini contoh dari tadi ya, kalau tisu penuh itu maksudnya gimana? Ini contohnya yang paling kanan ini kan, ini kelihatannya penuh kalau dari atas, tapi kadang tuh di dalamnya nggak penuh atau cuma setengah ya misalnya. Nah ini jangan kayak gini. Nah dianggap penuh itu ketika tisunya tuh sudah menyembul ke luar dan mudah untuk kita ambil. Nah ini berarti yang standarnya untuk tisu penuh itu seperti ini. Betul ya? Terkait air mineral, nah ini Nonono ya Mas Joko, Nonono kita menggunakan merek selain Cleo atau Club. Nah kalau sekarang kita hanya mengizinkan Cleo atau Club. Selain itu Nonono ya Mas Joko. Lalu ini kan kosong, jadi kosong ini harus kita isi. Nah yang benar adalah contoh yang gambar ini, menggunakan merek Cleo atau Club ya, ini mohon maaf typo, dan terisi penuh semua, baik lantai 1 maupun lantai 2. Contoh yang benar seperti ini. Contoh air, nah ini no, airnya terisi tapi nggak penuh. Kalau yang penuh berarti sampai mepet ke tepian embernya kayak gini. Ini yang dianggap penuh. Contoh-contoh standar yang kita gunakan untuk checklist sabernya. Ini teman-teman untuk checklist sabernya mohon diperhatikan dengan seksama. Nanti untuk yang checklist di Direksi Kit juga akan saya sederhanakan, cukup 1 lembar aja, namun poin-poinnya mungkin tidak ada perubahan yang signifikan, kalau ini memang khusus yang di kantor. Nah, terakhir, pengingat kita semua, kita kan punya core value, icon, dan salah satunya adalah nadifun, kebersihan. Jadi teman-teman sadarkah kita bahwa kita tuh sebenarnya hampir kerja 8 jam bersama di kantor. Artinya hampir sepertiga hari kita tuh ada di kantor atau mungkin di proyek. Jadi mari buat lingkungan sekitar kita terus rapi, bersih, dan nyaman sesuai dengan core value kita bagian nadifun. Terima kasih untuk ketersediaan menyimak video dari HRD. Ini adalah bentuk sosialisasi ulang terkait dengan checklist saber. Jadi mohon kerjasamanya untuk menjalankan checklist sebagaimana mestinya. Saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.